Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Senin 28 Juli 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Namun lebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 4, dari ayat 9 dan 10. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, setiap manusia membutuhkan perhentian, masa untuk rehat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batiniah. Di tengah dunia yang penuh dengan tekanan, tuntutan, dan kekhawatiran, dan banyak hal lainnya, ada banyak orang merasa lelah dan kehilangan arah perjalanan kehidupannya. Maka nas hari ini menunjukkan bahwa ada satu perhentian sejati yang disediakan oleh Allah bagi umatnya, yaitu perhentian di dalam Kristus. Ini bukan sekedar waktu untuk rehat, waktu istirahat dari rutinitas yang kita lakukan seharian, melainkan istirahat rohani yang memberi kepada kita kedamaian sejati dan peneguhan pengharapan yang kekal. Perhentian dalam Kristus berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, percaya bahwa karya keselamatannya telah cukup dan sempurna. Seperti Allah berhenti dari pekerjaannya pada hari ketujuh, orang percaya dipanggil untuk berhenti dari usaha pembenaran diri dan kekhawatiran hidup, dan mulai hidup dalam kepercayaan dan ketenangan iman. Di tengah dunia budaya kerja yang mengagungkan produktivitas tanpa henti, perhentian ini menjadi tanda kasih karunia yang mengingatkan kita bahwa identitas kita tidak ditentukan oleh pekerjaan kita, pencapaian hasil upaya kita, atau pengakuan dunia, akan tetapi oleh karena kasih setia, kasih kemurahan Allah. Jemaat Tuhan, banyak orang percaya hari ini yang terus bergumul dengan rasa bersalah, ketakutan akan masa depan, dan tekanan hidup yang selalu menghimpit dan menekan. Perhentian sejati dalam Kristus adalah undangan untuk mengalami kelegaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Renungan ini mengajak kita melihat bahwa hanya di dalam Kristus saja kita mendapat atau mengalami damai yang melampaui pengertian, sekalipun hidup ini penuh dengan tantangan. Karena itu mari kita tidak mengeraskan hati, tetapi dengan rendah hati masuk ke dalam perhentian yang disediakan oleh Allah. Iman kepada Kristus membawa kita kepada ketenangan jiwa, sebab kita tahu bahwa hidup ini tidak harus ditanggung secara sendiri-sendiri. Di dalam Kristus kita menemukan tempat yang aman, tempat kita boleh berhenti dari segala kekhawatiran kita dan mulai berjalan dalam damai, pengharapan, dan kekuatan baru yang berasal dari Tuhan. Dan semangat tahun transformasi tahun ini, perhentian sejati ini menjadi dasar bagi perubahan hidup yang sejati pula. Ketika hati kita diubahkan oleh kasih karunia, hidup kita pun sungguh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Maka transformasi tidak dimulai dari aktivitas luar, tetapi dari hati yang telah berdiam dan berakar dalam perhentian pekerjaan karya yang Allah berikan di dalam Kristus Yesus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas perhentian sejati yang Engkau sediakan bagi kami. Di tengah segala kelelahan hidup, pergumulan,
Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas perhentian sejati yang Engkau sediakan bagi kami. Di tengah segala kelelahan hidup, Engkau datang memberi damai dan pengharapan. Tolonglah kami untuk tetap tinggal dalam kasih dan karya-Mu itu, agar hidup kami terus diubahkan dan menjadi berkat bagi seluruh manusia. Kami berdoa dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat aktivitas di awal minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan menyertai kita senantiasa. Salam.